Halo teman-teman, balik lagi sama gue ya, Ceker Motovlog. Dan gue udah lama ya nggak update video di channel ini gitu, karena gue tuh seminggu kemarin itu alhamdulillah berkesempatan untuk umroh teman-teman. Dan ya, pulang umroh nih, gue baru banget pulang umroh dan gue langsung usahain update video untuk kalian, dan langsung videonya itu yang diupdate adalah Disbike dong. Ya, jadi kenapa gue update itu langsung Disbike, karena ini lucu banget teman-teman. Ini kali kedua sih gue beli motor di Tanah Haram. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu di mana Tanah Haram itu, Haram itu sebenarnya ada dua ya, ada di Masjidil Haram di Mekah sama di Madinah di Nabawi gitu. Nah, jadi gue tuh ini kayaknya sih dua-duanya sama-sama beli pas gue masih di Nabawi. Kayaknya ya, kalau gue nggak salah ya. Jadi gue dulu tuh pernah beli CBR 250R K33 yang gue beli tuh waktu masih di Nabawi ketika gue haji. Terus gue beli motor yang sekarang ini juga itu ketika gue itu umroh dan gue posisinya masih di Madinah. Dua kali gue beli motor di Madinah. Kenapa? Gue nggak tahu teman-teman. Terus terang gue nggak tahu. Jadi itu kejadian begini. Honda Stylo gue itu gue karyakan gitu loh. Jadi gue kan main Honda Stylo tuh, terus kayak gue kayak dalam hati gitu ya, kayaknya Stylo tuh kekecilan ya buat gua gitu. Gua ngebatin gitu kan. Karena kan gua yang udah gua bilang di video Disbike mengenai Stylo sebelumnya, gua udah bilang kan emang Stylo tuh kecil gitu loh. Emang Stylo tuh sekecil itu gitu. Makanya terus gua bilang kayaknya Stylo tuh kekecilan buat gua, terus kayaknya gua butuh yang lebih besar kayak gitu kan. Gue cuman ya ini kayak gitulah gitu. Terus alhamdulillah Stylo gue itu laku di atas pasaran teman-teman, karena mungkin ya udah ini sih ya udah modifan juga gitu ya. Ya kan stylo modif tuh kayaknya ya terlihatnya tuh jauh lebih diminatin lah ketimbang stylo standar ya. Kalau misalnya kita mengincar itu memang target pasar itu ya anak muda gitu kan. Nah, jadi ya udah tuh gue di situ akhirnya mengiyakan untuk stylo itu dijual. Lalu gue bingung gue harus beli motor apa. Dan teringatlah gue sama motor yang dulu menemani hari-hari gue, setiap hari gue, yang nggak pernah gue komplainin sama sekali, yaitu adalah motor Yamaha X-Max 250 tahun 2019. Akhirnya gue belilah itu motor teman-teman, kembali gitu. Tapi ya bukan motor yang dulu pernah gue punya ya, karena motor yang dulu pernah gue punya udah dipakai for good sama ada orangnya juga gue masih kenal sampai sekarang, masih kenal baik, dan dia masih menggunakannya itu gitu. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk oke lah gue beli lagi X-Max 250. Tadinya malah gue ingin membeli X-Max New teman-teman, yang connected. Tetapi dengan segudang eh, pertimbangan yang matang, gue tidak jadi membeli X-Max New connected. Ini motor berarti kan jatuhnya masih gue milikin, tapi juga pernah gue milikin sebelumnya. Jadi gue rasa ini lengkap banget ya kalau gue ceritain. Dan alhamdulillahnya ketika gue milikin yang sebelumnya itu juga gue makanya juga lama temen-temen, cukup lama. Dan alhamdulillahnya juga berkesempatan untuk make sehari-hari gitu. Makanya gue bisa cerita dengan gamblang bagaimana rasanya menggunakan X-Max Old gitu ya. X-Max 2020-an ke bawah tuh kan old ya temen-temen ya. 21 masih old kalau nggak salah ya. Pokoknya yang itu ya, yang X-Max Old ya teman-teman. Nah, jadi ini gue ceritain dulu mungkin ya keunikan dari cara belinya ini gitu ya. Jadi tuh gue alhamdulillah punya rekan-rekan yang siap membantu gitu. Gue mention aja di sini ya, ada Torik, Adit sama Carlos. Mereka tuh semua Avens Avens Team gitu ya. Jadi kan ada Avens Team, ini Avens Team ya teman-teman. Jadi timnya Aven gitu ya. Nah, terus Aven itu apa sih? Aven itu sebenarnya adalah perusahaan PT yang bergerak di bidang otomotif teman-teman, apapun gitu. Kalian butuh jasa apapun seputar otomotif itu sebenarnya ada dia itu. Cuman sekarang produk yang paling digenjot itu adalah steam dan produk-produk perawatan mobil dan motor gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian mencari jasa inspeksi, jasa urus untuk otomotif, untuk mobil, untuk motor,
itu ada banget dan bisa banget gitu ya. Nah, jadi gue itu pakai jasa urusnya mereka untuk apa? Untuk klaim asuransi, ntar gue bahas juga ya soal ini ya, di video yang lain gitu. Asuransi mobil gua gitu ya, Neta, karena Neta itu kan ketabrak ya teman-teman ya sama truk gitu ya. Nah, akhirnya gua kesempatan nih mau berangkat umroh, ada 9 hari lebih kan. Jadi gua pikir ini waktu yang tepat tuh gua masukin mobil ke asuransi. Tapi kan karena gua posisi udah mau take off, ya gua harus serahin ke mereka, Avens Team gitu ya. Nah, jadi mereka urus tuh si Torik sama Carlos. Nah, udah gitu, abis mereka urus begitu nggak lama, alhamdulillah Stylo ini ya banyak peminat gitu. Terus akhirnya diurus juga sama mereka, alhamdulillah gua serahin, alhamdulillah amanah ya. Terus abis itu udah diurus begitu, terus gua jadi, wah gua harus ada motor lagi nih gitu kan. Akhirnya ya udah gua sekalian aja, ya udah deh kalian cari motor yang memang, oke gitu. Gua prefer X-Max dan mereka awalnya menyarankan untuk gue mengambil X-Max New, tapi lagi-lagi dengan pertimbangan yang matang, gue bilang X-Max Gold aja gitu. Salah satu pertimbangannya itu ya kalau bisa dibahas sedikit di sini, ya itu lebih ke desain aja sih. Desain itu memang gue suka banget X-Max yang old dibanding X-Max yang new gitu ya. Gak tahu ada yang sependapat sama gue apa enggak, komen di bawah ya. Nah, singkat ceritanya, itu semua berlangsung ketika gue masih di Madinah gitu ya. Jadi gue ke Madinah dulu, baru ke Mekah untuk umroh. Nah, abis itu semua itu bener-bener gue pasrahin, gue amanahin, gue memang udah trust banget sama mereka yang kerjain semua tuh. Dari mulai belinya, dari mulai restorasinya, dari mulai perbaikannya tuh semua mereka lakuin. Ya pastinya, restorasinya itu ada beberapa hal, salah satunya adalah, bodi-bodi halus tapi nggak jadi dipasang dulu. Jadi gue bilang, "Keep dulu aja, ntar ketika ada waktunya, ketika udah saatnya, ntar gue yang pasang sendiri aja." Terus nanti juga akan ada, udah di-order juga sama kita bodi kasarnya juga. Terus yang paling penting adalah kaki-kaki ya. Kaki-kaki itu udah langsung direstorasi semenjak gue masih di Mekah gitu. Jadi pas gue di Mekah, udah dikerjain semuanya, direstorasi semuanya. Alhamdulillah sekarang udah lumayan enak gitu. Karena sebelumnya itu kondisinya adalah downsize, jadi sedikit tidak enak lah gitu pastinya. Beranjaklah gua ke first impression-nya mengenai motor ini. Mungkin untuk first impression-nya kurang tepat kalau misalnya gua membawa first impression, keseluruhannya dari si motor yang baru gue beli ini gitu. Karena menurut gua, pertama kita bahas sebenarnya X-Max secara standar dan generalnya ya, X-Max 250 Old secara standar dan general aja, secara umum. Yang dimana lu harus bisa merasakan itu ketika lu beli semua X-Max 250 Old gitu ya. Jadi gua nggak perlu membahas spesifik ke satu motor yang baru gua milikin, karena, motor yang gua milikin ini, itu pastinya butuh penyesuaian banyak karena ini hasil modifan sebelumnya gitu. Nah, jadi gue mungkin first impression-nya gue bawa tarik ke yang gue pernah punya gitu, yang memang dari STD, dari nol gue modifikasi sendiri. Ya first impression-nya X-Max itu adalah motor matic yang sebenarnya torsinya, powernya itu nggak berlebihan. Bisa dikatakan untuk kelasan 250 cc masih tergolong boyo. Cuman X-Max ini memang menebalkan itu di sisi kenyamanan. Posisi duduknya itu bahkan dibandingkan Forza sekalipun, itu masih menjadi yang terbaik di kelasnya menurut gua. Jadi kenyamanan itu adalah first impression yang, kalian bisa rasakan, jadi nyaman banget gitu. Terus ketika kalian sudah mulai menggunakannya, yang kalian rasakan lagi apa? Kestabilan. Jadi motor ini tuh dengan kondisi normal, dengan kondisi standar dan sehat, kestabilannya ini juara banget teman-teman. Karena dia itu juga menggunakan suspensi depan yang berukuran sangat tinggi gitu ya. Diameternya nggak terlalu besar, tapi tingginya itu yang membuat kita itu terasa sangat pede banget ketika harus menerjang apapun medannya yang kita harus libas di jalanan gitu. Terus ketika kita sudah pakai lama lagi, yang kita semakin rasakan adalah performanya sebenarnya cukup gitu. Jadi mungkin awal-awal kok boyo ya, kok ini ya, cuman kalau kita udah pakai lagi, kita akan merasakan performanya cukup dengan perbandingan efisiensi bahan bakar yang juga menurut gua fair. Nggak terlalu
boros, gak terlalu irit karena dia cc besar kan. Dan mesinnya sih panas, cuman nggak panas yang lebay gitu. Masih banyak motor yang di bawah dia yang memiliki panas yang lebay. Dan build quality-nya itu menurut gua bagus banget gitu. Jadi itu positif, hal-hal positif yang gua rasain gitu ya. Nah, bagaimana dengan hal-hal negatif yang gua temuin di motor X-Max 250 ini? Yang pertama adalah kaki-kakinya itu walaupun dia itu diameternya dan juga tingginya itu cukup masif gitu ya, tetapi tidak bisa dipungkiri memang sedikit agak rewel gitu. Mungkin kita bisa bandingkan dengan motor seperti, Honda Forza gitu ya. Honda Forza itu memang sekalinya ganti itu ya mahal banget gitu, tetapi nggak rewel gitu. Tapi ya tetap aja sih gue lebih milih yang sedikit lebih rewel tapi murah ketimbang yang nggak rewel tapi mahal. Gue nggak suka tuh begitu-begitu gitu. Jadi gue tetap milih X-Max sih gitu. Terus selain itu, si X-Max ini juga apa namanya, sebenarnya yang khusus yang old ya, sebenarnya fiturnya sih bisa dibilang minim ya. Kayak ya cukup sampai di ABS gitu. TCS kayaknya udah ada ya, ABS TCS, ya udah nothing more gitu. Cukup aja sih, cuman ya bisa dibilang, ya gitulah, nggak ada digital speedometer dan lain-lain itu, ya udah gitu aja lah, apa adanya aja gitu. Terus abis itu pemanfaatan bagasi yang menurut gua kalau untuk besarnya motor ini seharusnya bisa lebih manfaat lagi tuh bagasi gitu ya. Ini bisa dibilang, bagasinya tuh nanggung gitu loh. Lu ya bisa bawa 2 helm, satu helm full face, satu helm half face gitu. Cuman ya udah kalau lu misalnya mau nambahin tas segala macem ya lu harus ngorbanin salah satu helm itu gitu. Jadi menurut gua kurang efisien bagasinya itu, gitu. Apalagi minusnya ya, minusnya itu nggak ada sih, paling ya gitu doang sih teman-teman. Suspensinya juga enak walaupun agak rewel dikit, jok enak, enak, ini motor enak sih, enak banget teman-teman. Dan kalau gua ditanya untuk kelas 250 cc, ya motor Big Matic 250 cc, mana yang gua rekomendasikan udah pasti X-Max, nggak Forza, nggak, yang lain-lain gitulah, nggak. Cuman kalau misalnya bermain di 200 cc, itu gua pasti rekomendasikan Brookman gitu ya. Cuman kalau 250 cc-nya ini si X-Max ini sih, belum ada yang lain sih, gitu. Nah, untuk skornya, motor ini tuh gua kasih skor di 7,5/10, cukup baik untuk kelasan 250 cc matic dan tidak ada pesaingnya ya. Cuman kenapa 7,5, nggak 8 gitu ya, karena menurut gua X-Max ini tuh nanggung gitu loh. Kayak apa yang dikasih gitu ya dari Yamaha tuh sedikit nanggung gitu. Karena jadi kan gua kasih skornya juga nanggung 7,5. Kalau 8 kan bulet ya gitu. Ya kalau dikasih dari Yamahanya udah all out gitu ya, udah semua ya 8 bahkan bisa 9 gitu. Cuman karena enggak gitu ya 7,5. Gua rekomendasikan untuk dibeli atau enggak, dengan keadaan bekas gue sangat rekomendasikan pasti. Cuman kalau X-Max New Connected atau sekarang Tech-Max atau apalah itu, gua nggak rekomendasikan sih karena overpriced banget. Dan percayalah itu motor nggak akan sama seperti lu beli motor-motor Big Matic yang bener-bener Big Matic yang 600 cc gitu ya. Bahkan sama 400 cc kayaknya masih agak jauh sih gapnya gitu ya. Oke deh kalau gitu, sekian aja teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.